tips agar anak-anak bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Caranya adalah pertama, pahamkan anak-anak tentang yang namanya rukun Islam. Orang Islam itu punya rukun-rukunnya. Jadi ajarkan anak-anak, mereka harus hafal dan mereka paham tentang apa itu rukun Islam ya, bahwa disebut sebagai orang Islam ketika engkau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika engkau mendirikan salat 7 tahun disuruh salat, 10 tahun nggak salat dipukul secara perlahan ya, dipukul supaya dia rajin salat. Gimana membangunkan anak salat subuh misalnya? Saya pun terinspirasi dari suami saya, dia gendong anak itu ke kamar mandi, kemudian wajahnya diusap dengan air. Karena kalau dibangunkan di kasur nggak bangun-bangun atau ngerengek-ngerengek, jadi digendong, taruh di kamar mandi, diusapin dengan air. Bisa juga dengan begitu. Jadi ajarkan anak-anak kita tentang rukun Islam, tentang syahadat, tentang salat, tentang bayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji kalau mampu. Jadi anak-anak dipahamkan bahwa puasa di bulan suci Ramadan bagian dari rukun Islam. Ingatkan anak-anak tentang rukun Islam, disebut sebagai orang Islam, disebut sebagai Muslim. Beberapa di antaranya adalah engkau melakukan ini di dalam rukun Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana mengajarkan anak-anak puasa, bercerita tentang keutamaan-keutamaan puasa dengan bahasa si anak. Saat ini zaman udah canggih ibu-ibu sekalian, ada buku-buku yang sesuai dengan umur anak ya, kita bisa mengajarkan atau membacakan buku untuk anak-anak. Itu juga rutinitas yang sebenarnya harus kita lakukan setiap hari. Jadi ilmu itu tertransfer lewat buku-buku sebelum tidur dibacakan kepada anak. Jadi bercerita tentang keutamaan-keutamaan puasa, seperti yang sudah saya ucapkan keutamaan-keutamaan yang tadi sebelum ini. Kemudian berikutnya ajarkan pada anak-anak. Jadi kasih tahu kepada anak-anak bahwa keutamaan-keutamaan puasa, orang yang puasa itu adalah orang yang beriman. Orang yang kalau udah puasa dia akan takwa, mencapai derajat takwa. Takwa itu apa sih Umi? Misalnya orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang kalau Allah perintahkan dia lakukan, yang Allah bilang nggak boleh dia nggak lakukan. Jadi ucapan saja sesederhana bahasa Bapak dan Ibu sekalian, dan nggak ada salahnya juga kita ucapkan. Ini di Quran ini ada nih kalimatnya nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina. Ayat-ayat itu lambat laun di telinga mereka familiar, karena ayat-ayat Ramadan ini biasanya akan terus diulang oleh para ustadz, para dai daiyah maupun para imam tarawih biasanya ya. Yang tadi saya baca. Kemudian pahamkan anak-anak yang ketiga tentang larangan-larangan di dalam berpuasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau nangis boleh nggak? Jangan ibu-ibu mengatakan jangan nangis nanti batal puasanya. Nah itu salah tuh. Kalau nangis ya batal puasanya. Kalau nangisnya sambil makan cendol, nah itu baru betul. Tapi kalau nangis aja, kemudian kita takut-takutin jangan nangis nanti kalau nangis puasanya batal. Nah itu kan sebuah kebohongan yang disampaikan pada anak-anak. Atau anak-anak lagi marah-marah, jangan marah-marah nanti puasanya batal. Kan marah-marah tidak membatalkan puasa. Marah-marah itu mengurangi pahala puasa gitu. Jadi berikan edukasi yang tepat kepada anak-anak kita, dan itu kan memerlukan pengetahuan dari para ibu, bapak ataupun kakak-kakak lah ketika punya adik. Jadi bercerita tentang larangan-larangan puasa kepada anak kita maupun adik-adik kita. Kemudian tentu saja yang keempat, orang tua memberikan contoh yang baik, karena kita tahu ya hadis Rasulullah, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikan dia yang lain-lain. Jadi fitrah itu dia tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan untuk orang tua memberikan contoh yang baik. Sahur, bangunkan anak-anak sahur. Dan kemudian kalau saya boleh cerita, anak saya namanya Ibrahim. Umurnya 3 tahun. Kalau dia mau bangun sahur dia bangun, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi dia puasa apa tidak? Puasa. Saya katakan puasa ya Ibrahim, nanti bangun tidur biasanya jam 8. Boleh buka puasa. Ya. Setidaknya dia ingatlah bahwa di kepalanya itu ada yang namanya puasa Ramadan. Berikutnya teman-teman sekalian, kita tidak boleh memaksa anak-anak untuk berpuasa, tapi tentu saja harus ada ketegasan. Jadi jangan sampai memaksakan anak-anak kita berpuasa. Tanyakan saja pada anak-anak, apalagi anak-anak balita, terapkan pola komunikasi yang komunikatif dan demokratif seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau teman-teman mau lihat pola pendidikan Nabi Ibrahim, itu ada dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Di situ diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim berkata pada Ismail, bagaimana pendapatmu? Jadi ada komunikatif yang dilakukan, pola komunikasi yang komunikatif yang dilakukan
ayah dan anak ini. Jadi tanyakan saja pada anak-anak, bagaimana nak, kalau tahun lalu itu sampai jam 12 buka puasanya. Kalau tahun ini harus ada kenaikan, mau sampai jam berapa? Anak saya Mariam, mulai puasanya dari umur kecil, tapi dia mulai setengah harinya sampai jam 12 sampai jam 1 kemarin, di usia 4 tahun, walaupun banyak teman-temannya yang sudah sampai maghrib. Sekarang di usia 5 dan 6 tahun, maka saya akan tanya, mau sampai jam berapa Mariam? Karena di usia Mariam 6 tahun sudah bisa loh sampai maghrib. Kemudian dia bilang, dicoba dulu boleh nggak Uma? Sampai jam 4 sore. Boleh, dicoba dulu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai maghrib dan full, insya Allah ada rewards. Jadi berikan rewards juga untuk anak-anak kita. Memberikan rewards atau memberikan ganjaran, memberikan penghargaan pada anak-anak bukan harus selalu barang yang mahal, sepeda yang mahal atau apa, enggak. Rewards itu bisa dengan pelukan, pujian, Masya Allah hebat banget, pujian-pujian dan benda-benda kecil yang membuat anak-anak happy, itu juga bisa membuat anak-anak semangat. Saya teringat kalau anak-anak les itu biasanya gurunya kasih rewards-nya itu berupa stiker, itu kan nggak mahal. Atau saya ingat dulu, misalnya saya belajar bahasa Arab gitu, padahal anak kita ini sudah usia 20 tahunan, tapi gurunya ngasih hadiah. Hadiahnya apa? Pensil, penggaris, menghapus, itu sudah senang ya. Jadi maksudnya kasih rewards untuk anak-anak kita. Begitulah teman-teman sekalian, secara praktis bagaimana kita menghadapi bulan suci Ramadan untuk anak-anak kita. Dan yang paling penting adalah untuk ummahatnya jaga kesehatannya, dan persiapan Ramadan itu tidak hanya sekedar ibadah, tidak hanya sekedar ruhiyah ya, tidak hanya sekedar ruhiyah, tidak hanya sekedar kesehatan kita, tapi juga persiapan ilmu. Bagaimana kita bisa transfer ke anak kita kalau kita sendiri tidak tahu apa-apa. Jadi